Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabatku yang beriman, di video kali ini kita akan mereview dari akun Al Hayat Indonesia ya, yang mana juga disiarkan live juga oleh akun Papel 88. Narasumber yang lagi ngerpe ini, narasumber ini mencuplik doang. Ini narasumbernya bernama Sopiatul, ini mencuplik Christian Priest untuk menghujat ajaran Islam ya. Dia mencoba untuk mencuplik apa-apa yang disampaikan oleh Christian Priest, kemudian disampaikan ke apologet muslim di Indonesia untuk dibahas. Nah ini sebenarnya hanya saja Sopiatul ini tidak pintar membaca Arab Al-Quran, sehingga dia jadi kaku ya. Kita dengar dia cara membaca Al-Qurannya juga salah, kemudian posisi dia cara menghujatnya juga copy paste doang gitu loh, copy paste doang kepada Christian Priest. Nah ini kita lihat, kita dengarkan ya. Oke, go. Gelar Nabi Muhammad adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Frase Arabik asli setelah nama Muhammad adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara literal atau harfiah berarti Allah berdoa atasnya atau berdoa untuknya, dan damai atau salam kepada Muhammad. Hal ini didasarkan pada Quran Surah Al-Ahzab, Quran Surah 33 ayat 56, di mana dikatakan Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi, yusalluna alal Nabi. Kenapa Muslim mencoba menyembunyikan hal ini dan mengubah terjemahannya menjadi berkah? Sekarang kita mau meneliti Quran Surah Al-Ahzab, Quran Surah 33 ayat 56, di mana dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa untuk Muhammad. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Oke, kita dengar bacaannya ya. Ini bacaan Sopiatul yang menghujat ini membaca bahasa Arab saja, Al-Quran tidak bisa ya. Yang benar adalah bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi dia salah, bukan malaikatuhu. Jadi ini salah dia. Jadi banyak kesalahan baca Al-Quran, sudah salah posisinya di sini. Tapi kita dengar apa yang dia coba copy paste dari Christian Priest mengenai makna Allah berselawat ya. Kita dengarin ya. Allah berdoa ini. Oke. Jadi Quran Surah Al-Ahzab, Surah 33 ayat 56 berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atau berdoa untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Akar kata yusallun adalah kata kerja. Akar katanya adalah salah, artinya berdoa atau menyembah. Kata untuk berkah dalam bahasa Arab adalah baraka, sama seperti bahasa Ibrani. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa untuk Muhammad? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa, kepada siapa dia berdoa dan apa doanya? Sekarang kalau kita lihat apa kata Nabi Google. Yusalluna, they pray, mereka berdoa. Ini adalah merupakan kata kerja. Pray, berdoa. Say a prayer, mengucapkan sebuah doa. Dan worship atau menyembah. Jadi kata yusalluna dari akar kata salah selalu berarti mereka berdoa atau menyembah. Dan di dalam Quran Surah 33 ayat 56 ini melibatkan Allah dan para malaikatnya melakukan tindakan yang sama. Jadi Quran Surah 33 ayat 56, terjemahannya secara jujur berarti, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berdoalah untuknya dan salam baginya. Christian Prince mengklaim Allah telah berdoa untuk Nabi Muhammad SAW berdasarkan surat Al-Ahzab ayat ke-56 dengan alasan terdapat kata yusallun di ayat tersebut. Sekarang mari kita saksikan video dari Christian Prince. Peace of Christ to all. This is chapter 33, verse number 56. It
says in Arabic, إن الله وملائكته يصلون على النبي. Allah and His angels praying on Muhammad, on the Prophet. Now, if you see the Muslim translation, just to show you how Muslims do lie when they translate, they said, Allah and His angels sending blessing on the Prophet. I challenge any Muslim to show me the word blessing in here and how the word blessing came in the translation. This is the word yusallun as you see it next to my mouse. Yusallun, you see it? We will go. Yusallun is simply, it's a continuous verb. It's a continuous, you know. So it's not only one time they pray, they always pray on Muhammad. So in here, let us say, the Muslims say it's a blessing. If we take the word to the Islamic dictionaries, 8 Arabic Islamic dictionaries made by Muslims, approved by Muslims. This is a website, all of you, you know it. Let me go there. It's called Shakir. Shakir is #1 software and the top website for translation. Have 8 Islamic dictionaries. In the same time, they translate to you what those dictionaries saying from Arabic to English. The word Salah have only one meaning. It doesn't mean blessing. It doesn't mean send a blessing. It doesn't mean anything except, as you see, pray. This word, by the way, is not the same as this word. It might look for you the same, but if you see there's vowels on the top of it, those change the meaning. This is a salah. Salah, which means put somebody in the fire. Okay, this one is salah. It is different. So Kita lihat Christian Prince memulai video ini dengan langsung menunjukkan bahwa dirinya sangat tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Yang dia permasalahkan adalah kata yusallun, tapi justru yang dia lakukan ketika melakukan translate adalah yang ditranslate bukan kata yusallun, tapi kata salah dan salah. Ini menunjukkan Christian Prince tidak konsisten dengan ucapannya, dan ini membuktikan Christian Prince tidak punya kompetensi dalam menafsirkan Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan videonya. So don't be confused. So this is the word we are talking about, salah. Have one meaning only, pray. No blessing, no such a thing. So the Muslim, when they translate the word pray to blessing, simply they are trying to cover a problem they have in their religion. Now, why this will cause them a problem? Because simply, if their God, He never showed Himself in 3-person, as in Christianity, or 2-person, how He will explain to me that Allah is praying? If Allah is praying, He is praying to who? Kita lihat tadi Christian Prince mengklaim berdasarkan surat Al-Ahzab ayat ke-56, Allah telah berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, berdoa kepada siapakah Allah? Begitulah pertanyaan Christian Prince. Kalau kita saksikan tadi, Christian Prince mengklaim Allah berdoa di surat Al-Ahzab ayat 56 dengan alasan di ayat ini terdapat kata yusallun. Kalau kita lihat, sebetulnya kata yusallun ini artinya bukan hanya berdoa. Dengan di Al-Quran bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata bersolawat, ini sudah menunjukkan bahwa yusallun artinya tidak hanya berdoa, tapi juga bersolawat. Bahkan kalau kita lihat kamus dalam bahasa Arab, kata yusallun ini artinya ternyata bukan hanya berdoa, bukan hanya bersolawat, tapi pun artinya bisa mengadakan hubungan, bisa menghubungkan, bisa mereka sampai, bisa menyampaikan juga. Kesimpulannya, yusallun adalah kata yang tidak hanya bermakna doa, tapi sangat banyak arti kata yusallun. Dan yang menarik, kata yusallun ini adalah kata yang bisa berubah artinya sesuai dengan siapa yang menggunakan kata yusallun tersebut. Sekarang kita akan lihat
Imam Al-Qurtubi menjelaskan arti kata yusallun yang dimaknai dengan kata bersolawat. Kalau kita lihat di sini, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa dengan surat Al-Ahzab ayat 56 dimaknai dengan kata solawat, berarti dapat dipastikan bahwa arti kata yusallun artinya adalah bukan hanya berdoa, tapi juga bersolawat, dan masih banyak lagi arti kata lainnya seperti yang sudah saya jelaskan. Tapi yang menarik adalah Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa solawatnya Allah kepada Nabi dan solawatnya malaikat kepada Nabi berbeda. Solawat Allah kepada Nabi artinya Allah memberi rahmat dan keridhaan kepada beliau. Sementara solawat malaikat kepada Nabi artinya adalah para malaikat mendoakan Nabi. Dengan penjabaran seperti ini saja sudah sangat jelas bahwa benar ternyata bahwa arti kata yusallun bukan hanya berdoa, tapi yusallun memiliki banyak makna yang makna tersebut bisa berubah tergantung kata yusallun ini digunakan oleh siapa. Kalau kata yusallun digunakan oleh Allah, misalnya Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Kalau kata yusallun ini digunakan oleh malaikat, misalnya malaikat bersolawat kepada Nabi, artinya malaikat mendoakan Nabi. Begitu pula kalau kata yusallun digunakan dalam hal-hal yang lain, maka maknanya pun berubah. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam kamus bahasa Arab, yusallun pun memiliki banyak arti. Dengan penjelasan ini, dengan mudah dapat disimpulkan, klaim Christian Prince yang menyebut arti kata yusallun hanya berdoa saja terbantahkan. Berbicara soal doa, ada hal yang tertarik untuk saya bahas di dalam kitab Perjanjian Baru Matius pasal 18 ayat ke-19. Di ayat ini terdapat kalimat, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Di ayat ini ada jaminan dari Yesus bahwa doa akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Ayat ini sebetulnya sudah sangat jelas dan mudah dipahami bahwa ayat ini sangat terbukti menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Silakan Anda lihat baik-baik. Di ayat ini Yesus dengan tegas mengatakan yang mengabulkan doa itu adalah Bapa, bukan Yesus. Berarti Yesus tidak punya kuasa mengabulkan doa, tapi Bapa yang punya kuasa mengabulkan doa. Artinya Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Kalau Yesus misalnya disebut adalah Bapa, justru ayat ini sedang menunjukkan Yesus itu bukan Bapa. Perhatikan, Yesus ketika mengatakan ayat ini, posisi Yesus ada di bumi. Sementara Yesus di ayat ini pun mengatakan bahwa Bapa posisinya ada di sorga. Kesimpulannya, karena Yesus ketika berbicara di ayat ini posisinya ada di bumi, dan Yesus pun mengakui posisi Bapa saat itu ada di sorga, karena Yesus dan Bapa ada di dua tempat yang berbeda, berarti Yesus bukan Bapa. Sama seperti saya di sini, Anda di sana, karena saya dan Anda ada di dua tempat yang berbeda, berarti saya bukan Anda. Begitu pula Yesus. Yesus ketika menyampaikan ayat ini posisinya ada di bumi, Bapa disebut Yesus ada di sorga, karena Yesus dan Bapa ada di dua tempat yang berbeda, berarti Yesus terbukti bukan Bapa. Artinya ayat ini sudah mudah membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Bapa. Saya kira cukup penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu